Tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah bagaimana kita mematahkan segala intimidasi dari si iblis. Karena saya percaya bahwa di setiap sesi hidup kita, itu tidak luput dari campur tangan si iblis yang hendak mengintimidasi dalam segi kehidupan kita, saudaraku. Mungkin apa yang saudara alami hari-hari ini, mungkin ada saudara merasa gagal, merasa kecewa, merasa apa yang sudah saya lakukan hari-hari ini semuanya serba salah, dan ujungnya adalah kita menyalahkan Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa seringkali kegagalan ataupun kekecewaan yang kita alami itu juga merupakan sebuah dari intimidasi si iblis sendiri, saudaraku. Seperti coba kita seringkali kita dengar firman ini seperti dia Yakobus 4 ayat yang ke-7, ya. Firman ini seringkali kita baca, namun mari kita malam hari ini kita belajar lebih lagi untuk mengerti, ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pertanyaannya, ketika kita melawan si iblis, apakah iblis itu akan lari daripada kita? Atau jangan-jangan iblis itu masih ada di dekat kita, sedang mengintimidasi kita? Sebuah contoh misalnya, saya pernah misalnya lagi kondisi baik-baik saja, tiba-tiba terbersit ketika saya lagi diam, tiba-tiba menyelinap pikiran, tiba-tiba sebuah persoalan kecil saja, itu bisa memicu pertengkaran dengan anak, dengan istri, itu gara-gara hal yang sepele. Nah, pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu tadi, menyelinap, lantas kita renungkan, oh iya ya, kenapa dia seperti ini bertindaknya ya? Nah, itulah yang melahirkan akhirnya kita jadi marah, jengkel, ngomong kita keras, istri tidak terima, maka terjadilah pertengkaran. Sebuah kesalahan kecil, tiba-tiba kita meletup, marah, terjadi pertengkaran. Saya percaya kita semua di sini tidak semua sempurna. Pasti kita juga pernah mengalami kesalahan, kekeliruan dalam bertindak, ya. Kita juga mungkin seringkali ditipu orang, salah dalam mengambil keputusan. Semua bisa terjadi, saudara. Ya. Tetapi belum tentu pasangan kita mengerti akan kita. Seringkali ada suara-suara yang membuat kita menjadi menuduh pasangan kita dan kita menjadi marah. Dan itu sebetulnya intimidasi dari si iblis itu juga sudah pernah dialami oleh nabi-nabi di zaman dahulu. Saudara ingat ketika Nabi Elia, dia mengalahkan 450 nabi Baal, saudaraku. Dengan kuasa Tuhan yang begitu ajaib, dengan begitu dahsyat. Sehingga akhirnya nabi palsu itu, dewa-dewa itu mati semua, disembelih. Tapi apakah keberhasilan Elia itu membuat dia menjadi kuat? Tidak, saudaraku. Gara-gara ancaman dari seorang Isabel membuat dia lari. Padahal kalau kita renungkan, coba, kurang apa Elia itu disertai Tuhan? 450 nabi Baal mati. Ngelihat perbuatan ajaib-ajaib yang Tuhan kerjakan melalui Nabi Elia ini, sungguh dahsyat, saudaraku. Tapi gara-gara intimidasi seorang Isabel, dia lari ketakutan dan dia katakan apa? Aku mau mati rasanya. Lebih baik aku mati. Betapa ngerinya, saudaraku. Kita melihat berita-berita di koran, orang dengan gampangnya, orang ini mahasiswi pinter, jatuh bunuh diri di lantai 4. Hanya apa, saudaraku? Enggak puas dengan hidupnya, enggak percaya diri, ketakutan.
itu yang membuat orang mengambil jalan pintas. Di sini dikatakan bahwa di Yakobus ini dikatakan bahwa lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pertanyaannya adalah, sudahkah iblis lari daripadamu? Atau jangan-jangan kita yang lari dari kenyataan? Saya percaya bahwa fakta tidak sama dengan kebenaran akan firman Tuhan. Ya, faktanya banyak yang orang gagal. Tapi saya percaya sesuai janji firman Tuhan, bahwa Allah menjanjikan kita hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Tapi seringkali kita melihat bahwa Tuhan, kenapa ini belum terjadi pada hidup saya? Tidak terjadi apa-apa. Akhirnya apa? Menyalahkanlah orang lain, menyalahkanlah keadaannya, menyalahkan diri kita sendiri yang mungkin saya bodoh, mungkin saya nggak becus, mungkin saya nggak beruntung. Ada suatu buah teman juga yang mengatakan bahwa, Pak, usaha apa aja kok saya gagal ya? Saya dosa apa ya? Dosa saya apa ya? Direnung-renungkan. Akhirnya jadi ngaco, wah ini mungkin isinya saya yang salah. Dia bukan menjadi penolong saya. Dia nggak mendoakan saya. Menyalahkan orang lain. Inilah hati-hati saudaraku. Ini merupakan iblis. Iblis itu pasti ingin menghancurkan kita. Kenapa? Supaya kita bukan menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Makanya kita harus patahkan segala intimidasi si iblis. Dari rekan bisnis, ada saja saudaraku. Dan iblis itu saya mau kasih tahu, dia tidak akan pernah tinggal diam sampai kita anak-anaknya jatuh saudaraku. Dia tidak senang kita menang dengan iman kita. Kita benar-benar kuat. Kita mengalami hidup berkelimpahan, kita mengalami hidup berkemenangan. Iblis tidak menghendaki itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu dia terus mengelilingi kita seperti singa yang mau mengincar. Kelemahan kita di mana? Di situ dia akan masuk. Makanya kita seringkali melamun, akhirnya membuahi pikiran. Ya. Nah, firman Tuhan di sini mengajarkan juga bagaimana kita ini mengalahkan dan mematahkan segala intimidasi si iblis, saudaraku. Ya. Ada 3 yang saya tangkap ketika saya renungkan firman ini. Ada 3 saudaraku yang mari sama-sama kita belajar. Bagaimana kita dalam keseharian hidup kita memperoleh kemenangan demi kemenangan akan setiap intimidasi dari si iblis. Ya. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita tetap fokus kepada tujuan kita, tujuan iman kita. Ini kita akan belajar dari Nehemia 6 ayat 1 sampai 19 ya. Nehemia 6 ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakan ya ini. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab itu aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya.
bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar oleh raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, karena disuap Tobia dan Sambalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sambalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Tapi maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling mereka. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Saudara, apa yang saudara tangkap dari hal ini, saudaraku? Di sini dikatakan bahwa Nehemia pun mengalami sebuah ancaman-ancaman, saudaraku. Kita melihat bahwa intimidasi si iblis itu pun dari berbagai macam arah dan penjuru. Tapi bagaimana kita melihat bahwa di sini Nehemia begitu teguh hatinya, dia fokus pada pembangunan tembok Yerusalem sampai selesai. Dan Nehemia saya percaya itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang untuk menghadapi semua intimidasi yang disebarkan, ada yang disuap dan segala macam cara. Seringkali kehidupan kita pun begitu, saudaraku. Seringkali kita dikepung dengan berbagai macam arah. Sekarang orang kita sudah berhasil, banyak juga yang mengarah kita untuk menipu kita, membohong kita. Banyak, saudaraku. Zaman-zaman hari ini juga kita melihat banyak penipuan-penipuan terjadi, baik melalui online atau apapun juga, saudaraku. Tanpa kita sadari, dan kita seakan-akan dibawa, digiring sedemikian rupa supaya kita pun bisa tertipu, terintimidasi dengan segala tawaran-tawaran yang menarik, tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudaraku. Dan di sini saya belajar bahwa Nehemia di sini lebih fokus kepada tujuannya. Dia sedang menutup setiap celah pada iblis untuk mengintimidasi dia. Kita pun demikian, saudaraku. Kita fokus pada tujuan kita. Kita tutup segala celah pada iblis untuk mengintimidasi kita. Tutup telinga kita dari suara-suara yang tidak akan membangun iman kita menjadi lebih percaya. Pusatkan juga perhatian kita
hanya kepada Tuhan. Fokus saja Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, berdoa dan berpuasa. Siapa yang melakukan yang berdoa? Kita baca dalam Esther, kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 16. Esther pasal 4. Ya. Di sini dikatakan bahwa maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku melihat bahwa Esther ini kan ratunya daripada raja. Tapi dia ketakutan karena untuk menghadapi raja itu juga tidak sembarangan. Butuh nyali. Bisa-bisa dia mati karena menghadap raja sembarangan tanpa, apalagi ini hendak membela bangsa Israel. Nah, tentunya hal ini dia perlu puasa, minta tolong. Ayo engkau berpuasa untuk aku, untuk menghadapi segala ketakutan. Bagaimana nanti? Kan seringkali kita menghadapi masalah apapun. Pernahkah saudaraku takut? Belum terjadi kita sudah takut. Waduh, ini gimana ya kalau gini ya? Kita udah deg-degan, kita udah ketakutan. Nah, mulailah masuk. Waduh, jangan-jangan begini. Kita udah mereka-reka pikiran kita sendiri. Jangan-jangan begini, jangan-jangan udah ketakutan. Ya. Nah, di sini dikatakan ketika ini Esther sudah terintimidasi dengan ketakutan ini, tiada lain cara. Ayo bantu aku dengan cara berdoa dan berpuasa. Supaya Tuhan kasih kekuatan yang lebih buat kita. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Ketika kita berpuasa, kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku, saudara juga pernah mengalami ketakutan yang seperti ini. Di mana kita nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Ya. Saya melihat bahwa ada teman saya mengatakan begini. Sudahlah, kita hidup ini yang tenang-tenang sajalah. Jangan bikin masalah. Sudah, jangan punya utang, punya apa, ya sudah, yang penting kita hidup lempang saja, cukupkan dengan apa yang ada. Tapi kenyataannya saudaraku, masalah tetap ada saja. Ada saja, dari mana, adalah gitu. Loh, kok gak bisa tenang hidup ya? Ya, itulah kehidupan. Saudara jangan berharap bahwa kita ini bebas dari masalah. Tidak ada saudaraku. Coba tanya saudara kepada teman-teman saudara atau siapapun. Ada nggak ada yang nggak ada masalah? Tidak ada. Mungkin buat saya masalah itu berat. Buat Pak Iskandar belum tentu berat. Gus, masalah itu sepele. Tinggal masalahnya begini. Pak Iskandar dalam hati saya ngomong, gampang lu ngomong begitu. Saya yang menjalaninya. Saya ngalami setiap hari. Dalam bisnis kan begitu, saudara. Situasi orang bilang, wah ini sepi. Situasi mau pemilu. Saudara pikir gak ada ketakutan? Ada ketakutan. Siapa yang bilang gak ketakutan? Bohong dibilang gak ketakutan. Ada ketakutan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ada kedatangan salah seorang teman seiman juga. Dia datang kepada saya.
Dia begitu ketakutan karena dia kredit mobil mau ditarik, saudara. Mau ditarik mobil ini karena menunggak 2 bulan. Dia selama ini sudah mencicil, uang mukanya juga cukup besar. Katanya saya nyicil DP-nya tuh hampir besar lah, hampir totalnya tuh dengan dia ngangsur tuh hampir 200 juta. Karena kemarin itu dia akhirnya bingung di Grab. Grabnya juga nggak laku, nggak bisa ngangsur 2 bulan. Bisa nggak Pak Agus ngelunasi? Saya bilang, aduh, ngelunasi gimana caranya? Saya mau kredit aja ke Pak Agus. Ya saya bukan leasing, berarti kok kredit 4 tahun berarti 4 tahun lagi. Saya bilang tuh, gimana solusinya? Istrinya WA saya juga. Pak Agus gimana tolong dibantu supaya mobil ini jangan hilang, tetap saya kredit ke Pak Agus. Saya bukan kredit, bukan leasing. Saya nggak bisa bantu, mohon maaf. Saya bukannya tidak mau menolong. Yang saya bisa tolong, saya datang ke nawar, saya kebetulan kenal kepala cabangnya, saya akan tawar. Iya kan, dia sedih. Ya, saya bilang, saya mau tanya sama kamu. Sekarang kalau misalnya angsuran ini, pelunasannya itu lebih mahal daripada kalau mobil itu dijual. Udah mobilnya jelek, aduh luka-luka, saya jadi bingung. Gimana ngatasinya? Aduh Tuhan, gimana? Akhirnya udah gini, coba saya tawar. Saya datang, kebetulan saya kenal baik sama kepala cabang, saya tawar-tawar. Pak mesti ngajuin, ya sudah ngajuin. Ngajuin singkat kata, nunggu beberapa hari. Saya bantu jual. Ternyata setelah dijual, duit yang sudah disetor 200 juta, itu setelah saya hitung-hitung, STNK-nya 3 tahun gak dibayar, ini malah tekor. Bukannya lebih tekor. Saya bilang inilah sistem dunia. Saya nggak bisa banyak bicara. Kalaupun kurangin pasti kamu minimal nggak usah keluar lagi pas-pasan. Saya bilang tuh. Singkat cerita, tadi baru keluar angkanya. Dari pelunasan 120 juta itu menjadi dipotong-potong jadi cuma 105 juta. Masih kurang sekitar 15 juta. Terus udah begitu, ini STNK-nya saya tawarkan ke orang lain dengan harga yang tertinggi. Kamu tidak usah kasih apa-apa sama saya bilang, saya bantu kamu. Dapat angkanya 125 juta. Saya pikir 125 juta, STNK-nya 10 juta, tinggal 115 juta. Potong 105, masih 10 juta. Enggak taunya, Pak, ini uang 10 juta, saya masih utang ke adik saya 7 juta. Saya bilang kok banyak sekali, apalagi saya bilang tuh. Ya tapi saya bilang kalau kamu ditarik, konsekuensi saya bilang, saya cuma 2 konsekuensi, saya bilang 2. Kamu terusin angsuran ini, yang kedua kamu jual. Artinya begitu kaki kamu sakit, amputasi, selesai, beres, hidupmu tenang. Ya kan, dia sedih. Saya bilang yang kamu sedihkan apa? Kayak kehilangan orang yang dicintai, saya bilang tuh, apa yang sedih? Kehilangan mobil. Saya bilang mobil, kalau Tuhan mau ganti bisa. Tuhan secara ajaib, kamu percaya enggak? Bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Dia baru cerita begitu ketakutannya. Biasa selama 3 tahun dia pakai mobil. Begitu ini mobil, kemarin sempat mau ditarik. Dia telepon saya, Pak, ini kolektornya datang, mau narik mobil. Saya telepon mana? Saya tahu mau kolektornya. Pak, tolong Pak, jangan ditarik. Nanti saya yang bantu lunasi. Ya kan? Oh ya Pak, benar Pak. Ya karena dia kenal saya dealer, mungkin akhirnya bebas lah. Saya bilang kamu mau diulangi lagi. Kamu kalau nanti 2 bulan lagi nggak bayar, kamu akan kehilangan uang lebih banyak. Percaya lagi. Dan kamu pasti akan berutang sama orang lain. Pasti. Sebab saya sudah melihat banyak perkara seperti ini pasti terjadi begitu. Akhirnya tadi disepakati. Sudahlah terserah Pak Agus enaknya gimana. Ya sebenarnya jual. Kalau kamu nggak mau pusing jual. Kecuali kalau kamu misalnya nge-Grab masih laku ya silahkan. Ya kan. Akhirnya diputuskan. Nah jadi saudaraku, saya belajar kenapa. Orang ketakutan karena sebuah benda yang sudah menemani dia tahun. Tapi kita masih mau ditahan apa lagi? Mau nggak bisa bayar.
Saya bilang, kamu ada pekerjaan lain nggak? Nggak ada. Istri saya karyawan. Gajinya hanya cukup untuk makan. Lah gimana mau bayar angsuran yang sekitar 3 juta lebih? Kamu kredit lagi. Pak, bagaimana aku dikredit? Kredit lagi tambah besar lagi. Sudah saya hitung nih. Pasti lebih besar daripada itu. Karena kamu kena administrasi, kena asuransi lagi. Double. Sudah. Relakanlah. Saya bilang, sudah relakan. Akhirnya dia baru merelakan. Biarpun dengan wajah yang sedih. Sudah. Ini barang, nanti Tuhan ganti. Sudah, percaya saja. Nah, saya bilang, ini untung saja ada orang yang mau beli harga segitu. Yang lain tuh pada nawarnya semua di bawah 100 juta, Pak, mobilnya jelek, Pak jelek, penyok-penyok semua. Mau gimana lagi? Sudah, kamu malam ini berdoa supaya orangnya besok datang mau naik harganya. Udah gitu aja lah. Nanti kamu bayar pakai uang, terima semua uang sama kamu, bayar itunya semua. Selesai, nama kamu di BI checkingnya bagus semua, tidak cacat. Saya bilang, sudah gitu saja. Akhirnya orangnya ya mau nurut. Besok ketemu saya jam 10, saya bilang. Nah, saudaraku, jadi saya melihat bahwa tadinya dia apa? 2 minggu yang lalu, Om, saya rela Om, saya nggak terima duit Om. Sudah, mobilnya saya serahkan, nggak apa-apa lah, laku. Sekarang setelah mikir-mikir, oh duit saya 200 juta, mikirnya beda lagi. Pingin ada lebih lagi, kan repot. Udah ditolong, maksudnya ini ada kelebihan, malah dulu aja udah mau diserahkan, apa adanya udah Om, saya nggak terima lebih, nggak apa-apa lah, ini udah kesalahan saya. Nah, itulah saudaraku. Orang seringkali ngalami intimidasi seperti itu, saudaraku. Istrinya sampai WA saya bilang, mohon maaf lah, saya nggak bisa bantu banyak lah. Ini yang bisa dilakukan dan kamu harus belajar rela. Kamu harus mendukung suamimu juga. Mau gimana lagi? Tapi itulah sebuah kenyataan, saudara. Makanya melawan si iblis itu juga perlu juga doa dan puasa. Tapi tentu bukan dengan hal yang keliru, saudaraku. Tapi belajar bertindak dengan benar. Mengamputasi setiap masalah kita. Itu pun saya percaya masalah tidak akan selesai. Saya percaya akan ada masalah hal lain yang menghadang. Ya. Nah, yang ketiga, saudaraku. Mari saudaraku, yang ketiga adalah perkatakan firman. Ini penting, saudaraku. Jadi setiap kita dapat serangan intimidasi, dapat deception, dapat bisikan-bisikan, membuat hati kita panas, marah, kecewa. Mari saudaraku, perkatakan firman terus setiap hari. Baca firman, perkatakan lagi. Baik di mobil, saya kadang pas nganggur saya baca firman lagi, perkatakan lagi. Dan saya percaya setiap perkataan firman itu akan membuat kita menjadi kuat. Tidak karena ada yang pernah sia-sia dengan apa yang kita perkatakan. Ya, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, firman yang keluar, itu akan membuat kita menjadi kuat. Serangan-serangan, intimidasi iblis akan kita singkirkan. Akan kita patahkan di dalam nama Yesus. Saya percaya, saudaraku, kalau kita menerapkan 3 hal ini, hidup kita tentu akan lebih berkemenangan. Kita jangan ingin yang melebihi ekspektasi hidup kita, melebihi apa yang kita tidak mampu. Itu akan menimbulkan masalah yang baru, saudaraku. Jangan lagi menambah lagi masalah, tapi mari kita fokus kepada Tuhan, belajar menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memperkatakan Tuhan. Jadi ada 3 yang saya ulangi lagi. Tetap fokus kepada tujuan kita. Yang kedua adalah kita berdoa dan berpuasa. Yang ketiga adalah kita harus perkatakan firman setiap hari, every day, saudaraku. Maka saudara, saya percaya tidak ada lagi kata sukar di dalam hidup kita. Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Tapi adalah kita menjadi kuat dan hidup kita akan terus mengalami kemenangan dengan kemenangan. Amin, saudara.